Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsahu fi qaumin mutanawwi'ah. Wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata, amma ba'du. Yang mulia, yang terhormat, kepada ayahanda rohani kita bersama Abun beserta keluarganya. Yang mulia, yang terhormat, kepada ayah, abi dan walid beserta keluarganya. Yang mulia, yang terhormat, kepada seluruh Dewan Guru Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Cabang Gampung Tengah. Dan yang kami hormati kepada seluruh hadirin sidang pecinta syarihil Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan. Dayah adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang sudah mengakar sejak Islam bertapak di Aceh pada abad ke-1 Hijriah. Dimulai dari pendirian Cekala Langsa yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, bahkan sampai ke Malaysia hingga ke Thailand. Saat ini hadirin, pendidikan Dayah sangat banyak mengalami peristiwa, bahkan sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan sebagai lembaga asli pendidikan Indonesia. Kini hadirin, pendidikan Dayah dihadapkan pada masalah baru, perkembangan era modernisasi yang begitu cepat sehingga mengubah agresif manusia, termasuk cara pandang masyarakat terhadap pendidikan Dayah. Oleh karena itu, Dayah memasuki era baru merupakan judul syarahan kami kali ini. Hadirin yang kami muliakan, Dewan Hakim yang kami muliakan. Data virus sensus Amerika yang menyatakan bahwa 60% di antara remaja terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun yang dilakukan oleh kelompok, mulai dari tawuran, pencurian, perkosaan, serta tindakan kekerasan lainnya. Dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunah wa min khalfihi yahfazunah min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Ayyuhal hadirun wa ya fatihatin hutamah al-izzah. Dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari data yang ada, belum ada banyak kemajuan di era baru ini yang dapat dibanggakan oleh umat Islam. Pendidikan daya tentu tidak akan menghambat teknologi saat ini, tidak akan anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan pemikiran-pemikiran modernisasi saat ini, selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Hadirin kaum muslimin sekalian, data Sensus Amerika United Nations menyatakan bahawa di antara 60% remaja terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun yang dilakukan oleh kelompok, mulai dari tawuran, pencurian serta perkosaan dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Gus Dur pernah berkata bahawa pendidikan dayah adalah sebuah objek subkultur yang khas yang kini marak di berbagai era modernisasi. Inilah hadirin obat bagi para pemuda yang anarkis, mental yang psikis, hingga perilaku-perilaku yang agresif bisa diselamatkan dengan adanya pendidikan dayah. Hadirin yang kami muliakan serta Dewan Hakim yang kami muliakan, dari syarahan kami pada malam ini dapatlah kita tarik beberapa intisari, di antaranya bahawa kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya pemuda dan pemudi bangsa kita, adalah orang-orang yang memperjuangkan agama dan bangsa di masa depan. Maka kita sudah sewajibnya kita mempergunakan segala usaha dan potensi yang kita miliki, karena kita justru akan berbeda jika kita mempergunakan segala usaha dan potensi yang kita miliki untuk agama dan bangsa kita. Selanjutnya, dari syarahan singkat pada malam ini dapatlah kita tarik beberapa intisari. Sebagai kesimpulan, yang pertama, pendidikan dayah adalah sebagai pendidikan dayah adalah sebagai kemajuan era teknologi pada masa sekarang, di mana pendidikan dayah tidak akan menghambat kemajuan teknologi saat ini.
Pendidikan daya juga sebagai obat bagi para pemuda yang anarkis, mental yang psikis hingga perilaku yang agresif. Dengan adanya daya, mereka bisa terselamatkan. Yang kedua, pendidikan dayah juga bersifat intelektual, di mana para lulusan dayah bisa mengisi berbagai jabatan di dalam negara, baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam agama. Dan akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Darus Sa'adah bersinar begitu terang, cerminan agama dayah yang perkasa. Ku amalkan penuh dengan rasa suka. Darus Sa'adah bersinar sepanjang masa. Ya, Darus Sa'adah, jaya, jaya dan jaya. Dan akhirul kalam kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.